Kenapa kita selalu miskin? Karena kita berpikir kaya itu hanya mobil, kaya itu deposito, kaya itu berlian emas, kaya itu rumah. Padahal kekayaan kita fi ahsani taqwim, ini badan kita yang sehat. Kenapa sih setiap orang pertemuan selalu ada bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa? Sekarang kan lagi wabah, tidak ada lagi pandemi. Orang yang malas bersyukur itu balikannya kufur, menyembunyikan nikmat Allah. Saya ini susah Ustaz, gimana saya mau bersyukur Ustaz? Saya miskin. Kenapa kita selalu miskin? Karena kita berpikir kaya itu hanya mobil, kaya itu deposito, kaya itu berlian emas, kaya itu rumah. Padahal kekayaan kita fi ahsani taqwim, ini badan kita yang sehat. Ibu-ibu, saya kasih contoh. Bu, ibu mau ndak saya kasih handphone iPhone 12X Max Pro, serat 512 GB. Bayangkan 512 GB ibu, pulsanya 10 juta. Mau ibu? Gratis ibu saya kasih. Mau? Ibu mau? Pasti mau. Tapi begitu saya kasih ibu langsung tuli. Mana yang mau tadi? Untuk apa handphone kalau sudah tuli? Ayo. Halo, halo. Aduh, rusak lagi nih HP. Halo, rusak lagi nih. Bukan HP rusak, tapi telinga masalah, Pak. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan jaringan, tapi yang mahal adalah Allah kasih telinga gratis, tidak perlu bayar. Hebatnya lagi nih telinga, dia bisa bedakan mana teleponnya Pak Dirut, mana teleponnya komisaris. Tidak perlu kursus bedakan bunyi. Dan hebatnya lagi kita punya telinga, tempatnya luar biasa. Bapak Ibu pernah enggak bayangkan bagaimana seandainya telinga satu di bawah ketek, satu di bawah pantat? Halo? Oh ya. Di mana Bu? Di rumah. Coba bayangkan. Makanya kita bersyukur. Allah bukan handphone yang mahal, tapi Allah kasih telinga. Maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi contoh. Ini ada beberapa kamera ini. Ini kalau dikumpul semua ini Bu, ratusan juta harganya nih. Tapi apa ini yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Mau apa ini ada kamera kalau tidak ada mata? Yang mahal demi Allah mata kita. Hebatnya lagi nih mata. Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Bayangkan kalau bapak-bapak tidak bisa dibedakan mana istri, mana sekretaris, mana istri, mana tetangga, tertukar-tukar Pak. Kenapa malam Selasa ini lain-lain rasanya? Oh ternyata security. Maka kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur. Coba ibu-ibu semua punya handphone toh? Ya Bu. Kita bisa SMS, kita bisa WhatsApp, kita bisa selfie-selfie. Apa sebabnya? Kalau Allah kasih kita jari-jari yang bisa bengkok. Ibu pernah bayangkan bagaimana seandainya ini jari-jari tidak bisa bengkok? Bagaimana ibu mau SMS? Repot toh? Oh. Maka kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kesehatan. Bagi kita pegawai pegadaian, kenapa saya bersyukur Ustaz? Kenapa pegawai pegadaian bersyukur? Satu, ada enggak pegawai pegadaian yang dirumahkan selama pandemi? Ada? Buka itu Garuda. BT Garuda Indonesia, hebat Pak. Ribuan pegawainya dirumahkan. Bahkan Pak Dirut tadi katakan komunikasi dengan Garuda siap menerima pegawai Garuda 50 orang. Menjadi tempat untuk penampungan orang yang bermasalah.
Tapi kita bekerja dari rumah, Ustaz. Alhamdulillah bekerja dari rumah. Bapak tidak perlu keluarkan ongkos, tidak perlu lagi macet, dan bekerja di depan istri. Cuma dia bilang, bapak-bapak justru depan istri kita repot kerja, Ustaz. Iya Bu, begitu Ibu? Begitu? Bu? Enggak lah ya. Tapi memang ada ibu-ibu repot kita kalau ada di samping. Semua dia mau tahu. Biar WhatsApp kita mau diperiksa. Apa itu? Kenapa? Dan itu ibu-ibu kalau dia periksa suaminya, kadangkala tidak punya peri kemanusiaan. Itu BPK, apa itu BPKP, jaksa, polisi, KPK. Itu kalau meriksa Pak, masih ada jam istirahatnya Pak. Kalau sudah tiba waktu jam 8 malam, tidak ada pemeriksaan. Aku istirahat dulu, tidur. Tapi kalau istri kita marah Pak diperiksa, dia bangun jam 1 dini hari, kencing, dia bangun kencing, masih diingat masalah yang tadi pagi Pak. Dia paham, apa itu masalah yang tadi pagi. Maka ibu-ibu, boleh marah sama suami, tapi kita lihat-lihat dulu. Kalau sudah bekerja, jangan diganggu. Nah, ini pertama ya. Bersyukur kita kepada Allah. Sebagai manusia, badan kita yang bagus. Sebagai pegawai pegadaian, syukurnya kita karena kita tidak dirumahkan. Masih ada yang mengeluh kita dirumahkan, Ustaz. Alhamdulillah, dirumahkan. Berapa banyak orang yang dikuburkan. Coba, kenapa kita tidak tahu bersyukur? Karena kita selalu membandingkan orang yang lebih hebat dari kita. Padahal kalau mau bersyukur, jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Pegawai pegadaian, alhamdulillah kita dengar tadi, tidak ada dirumahkan, gaji tetap jalan, bonus pun dapat. Lalu apa lagi yang membuat kita tidak bersyukur? Kalau kita bersyukur, alhamdulillah, kata Allah, nikmatku kutambah. Nikmat apa? Bapak-bapak bisa jadi sama pegadaian, sama kantornya, sama gajinya, tapi karena dia bersyukur, maka dia dipromosikan menjadi kepala cabang. Karena dia bersyukur, maka dia dipromosikan menjadi kepala wilayah. Pertanyaannya, bagaimana cara bersyukurnya? Sebagai pribadi bersyukurnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kalau kita orang Islam, cara bersyukurnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, syukur bil lisan. Yang kedua, syukur dengan badan kita. Gimana caranya? Sujud syukur. Alhamdulillah kita tidak kena PHK. Alhamdulillah dapat THR. Alhamdulillah dapat bonus. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya sujud syukur. Yang berikutnya bagi perusahaan, syukurnya kita sebagai pegawai BUMN pegadaian apa? Ini aja laksanakan akhlak. Sudah. Kalau ini Bapak Ibu laksanakan, pegawai-pegawai BUMN khususnya pegadaian, Bapak amalkan ini bukan cuma dapat gaji, tapi dapat pahala. Bapak amalkan pegawai pegadaian, demi Allah, Bapak amalkan perilaku akhlak ini, Bapak bukan cuma dapat promosi jabatan, juga terhindar dari dosa. Apa hubungannya Ustaz? Akhlak 1A. Apa itu? Amanah. Bukankah amanah perintah agama? Lawan dari khianat. Kalau Bapak berkhianat, bukan cuma dipecat di pegadaian, juga bisa dipenjara. Penjara dunia maupun penjara akhirat. Apa itu amanah? Jangan kau bawa barang-barang pegadaian ke rumahmu. Sudah ditulis inventaris kantor pegadaian Kota Makassar, tiba-tiba ada di rumahnya. Dan itu barang-barang pegadaian yang Bapak ambil secara batil, nanti kalau mati disuruh pikul Pak. Bapak pernah ngambil mobil, suruh pikul. Bapak pernah ngambil meja, disuruh pikul. Sambil menunggu pengadilan, itu kan nanti kita diadili Pak, namanya padang mahsyar. Dari Adam sampai kiamat kumpul satu tempat, matahari kata Nabi seolah-olah tinggal satu jengkal dari kepala panasnya. Bayangkan, dan kita satu-satu. Ini baru-baru kita vaksin di Gelora Bung Karno kan, yang vaksin hanya ribuan, tapi ngantrinya sampai sore, pas giliran habis waktu, besok lanjut. Padahal cuma ribuan. Gimana kalau triliunan manusia satu loket Pak? Kemarin kita vaksin, itu masih ada ratusan petugas kesehatan. Di akhirat nanti satu loket.
dan kita dipanggil satu-satu. Dan pada saat menunggu antrian panggilan itu, seluruh barang-barang yang pernah kita ambil disuruh pikul. Pikul lah itu Pak, mesin tik, printer, kertas, disuruh pikul. Lewatlah anak buah kita, kata security, ternyata bapak yang ambil barang kantor, saya yang dipecat. Maka ibu bapak pegawai pegadaian yang pernah ngambil barang-barang pegadaian, kasih kembali besok. Selama bapak ibu masih ngambil, repot nanti. Yang pernah korupsi uang pegadaian 100 juta, 200 juta, sampai miliar-miliar, disuruh pikul nanti tuh. Kalau bapak amanah, insya Allah tidak terjadi hal seperti itu. Bekerjanya 30 tahun di pegadaian karena amanah, selain dapat pin emas, selain dapat promosi, selain dapat jabatan, tunjangan, honor dan lain sebagainya, juga dapat pahala di akhirat kelak. 30 tahun jadi pegawai, 30 tahun dapat amanah. Yang kedua, kompeten. Apa sih itu kompeten? Jangan kerja kalau bukan keahlianmu. Sekarang salah satu rusaknya negara kita ini, banyak orang yang tidak kompeten. Hanya karena tim sukses kasih jabatan tertentu. Ayo, tidak kompeten. Belajarlah dari binatang. Mohon maaf Bapak Ibu, belajar dari binatang. Hebat profesionalnya itu binatang. Anjing sampai detik ini tidak pernah menggonggong, tidak pernah mengembek. Anjing sampai detik ini tidak pernah mengembek karena dia pikir gonggongan itu tugasnya anjing. Dan sampai detik ini tidak ada kucing yang menggonggong karena kucing yakin dia tidak ahli di situ. Coba lihat bangsa Indonesia Pak. Bukan ahlinya kesehatan, dia bicara vaksin seolah-olah dia lebih hebat daripada ahli vaksin. Nih haji lagi nih, bicara soal haji. Kita dibingungkan lagi informasi-informasi, dan mereka yang berkomentar tidak kompeten di bidang itu. Saya ditanya, Ustadz, bagaimana ini ibadah uang haji? Orang batal haji gara-gara tidak ada uang. Saya bilang, dari mana kau tahu? Kau sudah pernah cek rekeningnya BPKH? Kau sudah ketemu? Itu kan sudah diaudit oleh BPK dan dikatakan tidak ada masalah. Masih juga belum percaya. Inilah kita, karena kita tidak kompeten berbicara tentang sesuatu. Pegadaian, kalau pegawai-pegawainya kompeten, insya Allah perusahaan maju. Dan saya yakin di pegadaian orang-orang yang bekerja adalah orang-orang yang kompeten. Apalagi H. Apa itu H? Harmoni. Apa artinya harmoni? Dia mampu menciptakan kenyamanan dalam bekerja. Orang harmoni tidak berbicara soal perbedaan. Di pegadaian ini kalau tidak mampu menerima perbedaan pendapat, tidak akan terjadi yang namanya keharmonisan. Nah, harmoni. Kemudian A, K, H, A. Apa itu? Adaptif. Apa adaptif? Dia mampu bekerja sama. Ada orang cerdas, brilian, dia punya gelar bertumpuk-tumpuk. Tapi kalau dia tidak bekerja sama, tidak cocok kerja di kantor. Dia cocoknya ibu rumah tangga, sendiri aja dia di situ masak-masak. Tapi kalau perusahaan, dia harus punya kemampuan untuk adaptif. Dan yang berikutnya adalah loyal. Apa loyal? Ini biasa. Saya pelajari itu Pak Harto. Kenapa Pak Harto mampu bertahan 32 tahun jadi presiden? Salah satu sebabnya karena anak buahnya yang dicari orang loyal. Biar dia cerdas, tidak loyal, biasanya berusaha dia jatuhkan bosnya agar dia bisa jadi pimpinan. Turang tidak loyal. Tapi jangan loyal kepada pribadi, tapi loyallah kepada pegadaian. Bukan loyal kepada orang per orang, tapi loyalnya kepada perusahaan. Dan yang kelima, kata akhlak itu adalah kolaboratif. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau ini kita amalkan, maka itu wujud cara bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu tema pertama, bersyukur kita kepada Allah. Kalau kita tidak bersyukur, maka bisa jadi kita kena mutasi, bisa jadi kita kena PHK, bisa jadi kita dapat pemutusan hubungan kerja.